Melati, nama samaran, hari itu menerima telepon dari seorang wanita yang nangis sejadi-jadinya. Mbak, tolong banget nih mbak, gimana jadinya biaya persalinan saya di cover asuransi saya atau di cover asuransi suami saya? Bentar bu, ini maksudnya gimana ya? Saya bingung. Iya mbak, ini kan saya habis ngelahirin. Nah katanya kalian tuh bingung, biaya persalinan saya di cover oleh asuransi saya atau asuransi suami saya. Nah ini jawabannya jadi gimana? Ini kan asuransi kami sama-sama dari kalian. Kok kalian sendiri bingung sih? Bentar ya bu ya, saya coba cek dulu. Melati langsung cek ke atasannya, dan emang bener, perusahaannya emang gak bisa memutuskan mau pakai asuransi siapa. Melati bingung. Iya bu, ini juga saya bingung. Kita ternyata memang belum bisa memutuskan mau pakai asuransi ibu atau asuransi suami ibu. Nah itu kan mbak, saya bingung banget. Ini kan asuransinya sama-sama pakai kalian nih, United Health Corp. Masa kalian gak bisa mutusin sih? Kita udah gak punya uang lagi mbak, kita butuh di-reimburse sekarang juga. Aduh bu, ini gak bisa. Kayaknya ibu harus nunggu deh. Kalau ibu gak mau nunggu, ya kita bawa ke jalur hukum. Begitu prosedurnya. Di tempat lain, Mawar, nama palsu, kebingungan. Ibunya baru aja dinyatakan sembuh dari kanker 8 minggu yang lalu. Tapi akhir-akhir ini ibunya ngeluh lagi dan ngerasa kayaknya kankernya kembali. Ibunya mulai gak enak badan, intinya kayak dia ngerasa ada sesuatu yang udah beda lagi di diri dia. Mawar langsung lariin ibunya ke rumah sakit untuk di-scan, untuk dicek lagi apakah benar kankernya tumbuh atau enggak. Tapi waktu dilarikan ke unit gawat darurat, pihak rumah sakit bilang, mohon maaf bu, ini belum bisa di-cover oleh asuransi. Menurut asuransi kalian, 8 minggu yang lalu ibu ini udah sembuh. Nah kalau misalnya ibu mau di-scan lagi pakai asuransi, ibu harus nunggu 8 minggu lagi. Maksudnya gimana ini pak? Saya bingung. Ibu saya harus disuruh nunggu 8 minggu lagi, ini gimana? Iya gini mbak, ibunya kan baru aja nih kemarin dinyatakan sembuh, udah mencairkan uang asuransi. Nah kalau misalnya mau periksa lagi sekarang, itu harus nunggu 8 minggu lagi baru bisa kita periksa. Mawar bingung, mereka gak punya uang. Hidup mereka udah pas-pasan banget, belum lagi kalau mau bayar biaya scan, terus juga kemoterapi dan lain-lain. Mereka gak punya tabungan. Berkali-kali Mawar berusaha untuk nelpon pihak asuransi, tapi selalu jawabannya sama, tunggu 8 minggu lagi. Mereka gak punya pilihan. Sebenarnya ibunya yang sakit berusaha untuk nyari kerjaan untuk mengcover biaya rumah sakit sendiri, tapi karena udah sakit dan juga udah tua, susah banget untuk nyari kerja. Mawar juga bener-bener gak punya penghasilan yang banyak, bener-bener pas-pasan banget. Mereka gak punya pilihan, cuman bisa nunggu 8 minggu. Begitu 8 minggu sudah selesai, Mawar langsung lariin ibunya ke rumah sakit untuk di-scan. Sayangnya, kanker otak yang ada di dalam kepala ibunya sudah berkembang dan sudah menyebar kemana-mana. Menurut dokter, sudah memasuki stadium 4 dan tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Andai saja ibunya di-scan 8 minggu yang lalu, mungkin kankernya masih bisa diobati, mungkin seenggak-enggaknya ibunya masih bisa bertahan hidup lebih lama. Tulip, nama samaran lagi, dalam kondisi lemas. Dia lagi mempersiapkan pemakaman anaknya yang sakit dan memang sudah berapa bulan ini berusaha untuk ditangani oleh dokter, tapi ternyata memang ajal sudah menjemput. Hatinya kosong, hampa, gak bakal ada orang yang paham gimana rasanya mengubur anak sendiri kecuali orang yang sudah pernah merasakan. Ada yang bilang semakin ringan peti kuburan, semakin sakit rasanya. Tulip teringat dengan anaknya yang masih kecil, masih 7 tahun. Begitu singkat kenangan yang dia miliki dengan anaknya. Lalu HP-nya bunyi. Tulip angkat. Halo, ini siapa ya? Halo bu, kita dengan perusahaan asuransi United Healthcare. Oh iya, ada apa ya mbak ya? Halo, iya begini bu, jadi dari hasil penelusuran kami, ternyata anak ibu itu tidak bisa di-cover oleh asuransi. Maksudnya gimana ya mbak ya? Iya, kemarin kan ibu mengklaim asuransi atas nama anak ibu kan? Nah ternyata setelah kami lakukan penelusuran, anak ibu itu tidak termasuk dalam kondisi yang seharusnya kami cover. Jadi sekarang kami sudah melakukan pembatalan pembayaran dan ibu harus segera melakukan pembayaran ke pihak rumah sakit ya. Maksudnya ini gimana ya mbak? Kan kalian sudah approve, kalian kan sudah bayar, kenapa tiba-tiba sekarang kalian batalin pembayarannya? Aduh, iya maaf banget nih bu, nggak bisa. Menurut hasil penelusuran kami, intinya dananya udah kami tarik lagi dan kalau ibu mau mengambil langkah lebih lanjut, ibu bisa langsung menghubungi jalur hukum. Tulip nggak percaya. Di tengah-tengah dia lagi nyiapin pemakaman anaknya, tiba-tiba duit asuransi yang harusnya sudah dibayarkan ditarik lagi dari rumah sakit dan sekarang Tulip harus menyatakan bangkrut. Dia harus membayar sebanyak 1,5 juta dolar ke pihak rumah sakit karena ternyata uang yang selama ini dipakai untuk pengobatan
pengobatan anaknya itu nggak bisa di-cover oleh asuransi. Pada tanggal 4 Desember 2024, sekitar jam 6 pagi, Brian Thompson berjalan di luar area Hotel Hilton Midtown di Manhattan, New York. Harusnya, itu menjadi hari yang membahagiakan dan membanggakan bagi Brian Thompson karena semenjak dia menjadi CEO dari perusahaan United Healthcare, keuntungan perusahaan naik dari 12 miliar menjadi 16 miliar dolar. Dan pagi itu, dia akan menghadiri rapat para investor perusahaan yang pastinya sangat berterima kasih atas kontribusi Brian yang sudah berhasil menaikkan keuntungan perusahaan dengan sangat baik. Kalian tahu nggak? United Healthcare adalah perusahaan dengan keuntungan keempat terbesar di Amerika. Pertama ada Walmart, kedua ada Amazon, ketiga Apple, dan keempat United Healthcare, perusahaan asuransi kesehatan. Tapi yang nggak diketahui Brian, dari belakang sudah ada seorang pria yang menunggu dan menanti-nantikan momen ini. Tepat di jam 6:45 pagi, pria yang menggunakan jaket, penutup wajah, dan juga ransel mengangkat pistolnya dan menembak kaki Brian. Dor, tembakan pertama. Lalu di punggungnya, dor, tembakan kedua. Lagi di bagian punggung, dor, tembakan ketiga. Para saksi mata menyaksikan, Brian langsung tumbang saat itu juga. Dan si pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda listrik. Tapi kelihatan santai banget, bukan melarikan lari ya. Dia dengan santainya masukin senjata dan naik sepeda listrik, bukan naik mobil atau motor yang ngebut. Brian langsung dilarikan ke rumah sakit Mount Sinai West sekitar jam 7:25 pagi, dinyatakan meninggal dunia dan gak bisa diselamatkan lagi. Waktu berita meninggalnya CEO dari United Healthcare disiarkan ke semua berita televisi. Pihak NYPD atau New York Police Department mengadakan pencarian besar-besaran. Helikopter diterbangkan. Seluruh polisi yang ada langsung dikerahkan seolah-olah semua kasus lain itu dihentikan demi menangkap si pelaku. Pencarian gak cuma dilakukan di Manhattan, New York, tapi ke seluruh negara bagian Amerika lainnya. Di dekat TKP ada danau. Dan pihak kepolisian mengirim beberapa penyelam untuk terjun ke dalam danau untuk mencari pelakunya. Kalau aja ini tuh kasus anak hilang, atau warga biasa yang hilang, atau warga biasa yang menjadi korban, mungkin warga New York nggak bakal menyerang sinis. Tapi waktu mereka tahu yang menjadi korban adalah CEO dari United Healthcare, warga mulai mikir, kalau misalnya korbannya itu orang biasa, apakah pihak kepolisian bakal mengerahkan regu segila-gilaan ini sampai ada yang nyelam ke dalam danau? Polisi juga berjanji akan memberikan hadiah sebanyak $10.000. Ditambah lagi FBI juga mengeluarkan hadiah $50.000 untuk siapapun yang bisa membantu polisi menangkap pelakunya. $50.000 itu setara dengan hampir 800 juta rupiah. Lagi-lagi, warga New York saling natap satu sama lain. Emang segila apa sampai warga New York dimintai bantuan dan diberikan imbalan segede ini? Sebagai informasi tambahan, anggaran pihak kepolisian New York dalam 1 tahun itu kira-kira, ini susah tapi aku ingat, 101.900.190 juta rupiah. Udah banyak banget nol di belakang. Ngebayanginnya aja aku sampai nggak sanggup sebanyak apa uang itu. Warga New York sampai bertanya-tanya, kemana aja uang itu? Dan jujur informasinya baru disadari oleh publik juga setelah ada kasus ini. Kasus yang akan sepertinya sangat mengubah sistem pengamanan di New York dan Amerika pada umumnya. Mungkin kalian udah sering banget ngelihat wajah tersangka kasus kita kali ini, Luigi Mangione. Di beberapa potongan video-video TikTok dinyatakan sebagai pahlawan, si ganteng, dan juga banyak pembelanya. Kenapa? Kok bisa banyak yang membela Luigi? Apakah karena memang gara-gara dia cuman ganteng? Atau karena cerita di balik kejamnya United Healthcare? Di video ini, aku lagi sakit tenggorokan, lagi flu juga, jadi maaf banget kalau misalnya pembawaan aku lambat, terus juga suara aku nggak sejernih biasanya. Aku juga agak santai sedikit bawainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Larry lagi duduk bareng teman-temannya makan di McD. Waktu dia ngeliat ada seorang pria yang berjalan menuju pintu masuk dan pergi untuk memesan makanan.
Sekilas, Larry nyenggol temennya dan bilang, lihat tuh, cowok yang baru aja masuk, mirip banget gak sih sama tersangka yang lagi dicari oleh polisi? Berita tentang meninggalnya Brian Thompson dan juga pencarian besar-besaran terhadap pelakunya diketahui oleh semua orang di Amerika. Dan wajahnya emang kesebar di mana-mana. Dan menurut Larry, pria yang baru aja masuk yang ada di depan matanya ini mirip banget dengan wajah buronannya. Larry dan teman-temannya ketawa. Mereka bahkan gak berusaha untuk menyembunyikan kenyataan bahwa mereka ngomongin cowok itu dari belakang. Dan kayaknya harusnya cowok itu denger deh. Mereka tuh bisik-bisik dan ngeliatin dia sambil ketawa-ketawa. Tapi cowok ini gak peduli. Setelah dia bayar dan ngambil orderannya, cowok ini duduk di meja yang agak sedikit terpojok. Dan rupanya bisik-bisik Larry dan teman-temannya tadi juga didengar oleh mbak-mbak kasir. Sebenarnya nggak tahu sih, ini kasirnya mbak-mbak atau mas-mas. Tapi intinya si petugas McD-nya. Petugas McD ini langsung ngambil HP. Dia telepon 911 dan dia bilang, Pak polisi, kayaknya aku melihat seorang pria yang mirip banget deh dengan yang lagi kalian cari. Gak lama kemudian, pihak kepolisian menyergap McD yang ada di Altoona, Pennsylvania, tempat di mana Larry baru aja pulang. Larry gak menyaksikan dan gak tahu sama sekali bahwa orang yang tadi dia ketawain sama teman-temannya beneran ditangkap oleh polisi. Larry bener-bener gak nyangka karena mereka tuh di Altoona, Pennsylvania, bukan di New York. Jarak TKP dengan tempat mereka makan itu sekitar 4-5 jam kalau misalnya bawa mobil sendiri. Bener-bener jauh. Polisi lalu mengabarkan ke publik bahwa akhirnya setelah 5 hari pencarian yang sangat sulit bagi polisi, mereka berhasil menangkap pelakunya. Pria berusia 26 tahun yang bernama Luigi Mangione. Wali kota New York video callan dengan polisi yang berhasil menangkap Luigi. Hebat banget kamu. Kamu ini pahlawan. Kamu bakal terkenal. Semua orang pasti berterima kasih dengan kamu. Tapi siapa yang menyangka? Penangkapan terhadap Luigi justru dikecam oleh publik. Bahkan McD diboikot oleh beberapa orang karena mereka bilang di McD banyak tikusnya. Tikus di sini adalah para petugas yang dianggap memata-matai pelanggan. Di internet banyak yang komentar, dasar tikus McD. Kenapa sih sibuk banget ngurus-ngurusin nangkep-nangkep orang? Emangnya dia dapat apa? Bakal cair itu duit hadiah dari polisi sama FBI? Nggak bakal. Ini juga aku ternyata baru tahu ya. Uang-uang reward dan hadiah dari polisi yang katanya bisa dicairin kalau kita membantu penyelidikan, itu katanya susah untuk dicairin, entah apakah cuma di New York atau di seluruh belahan negara lain. Tapi katanya sering banget polisi itu bilang harus ada prosedur dan kondisi-kondisi yang tepat yang harus dipenuhi baru bisa duitnya cair. Nah, si petugas McD yang melaporkan Luigi ini ternyata nelpon 911, bukan nelpon saluran yang emang khusus untuk nerima tip. Jadi ada kemungkinan ya si petugasnya nggak bakal dapet apa-apa. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu polisinya berusaha untuk membungkam mulut netizen terus tiba-tiba dicairin, ya kita nggak tahu. Dengar-dengar kabarnya rating Google di McD Altoona ini jelek banget karena semua orang marah terus ninggalin review bintang 1, bintang 1, bintang 1. Kembali ke cerita. Lalu kenapa Luigi ditangkap? Kenapa polisi yakin Luigi adalah pelakunya, dan kalau memang iya, kenapa Luigi ngelakuin hal ini? Karena kasus ini masih baru banget. Inilah beberapa hubungan antara Luigi, asuransi kesehatan, dan United Healthcare. Brian Thompson meninggal dunia akibat 3 luka tembakan. Di masing-masing peluru yang menembak badannya terukir tulisan delay, deny, depose. Delay, ditunda. Deny, dielakkan. Depose, dilongsorkan. Ini adalah kata yang masing-masing diukir di satu persatu peluru. Dipercayai, 3 kata ini diambil dari buku yang berjudul Delay, Deny, Defend. Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It. Buku yang ditulis oleh J.M. Feynman menceritakan tentang alasan kenapa beberapa perusahaan asuransi kesehatan tidak mau membayar klaim para pasiennya atau para nasabahnya. Singkatnya, ini adalah 3 kata yang dilakukan oleh para perusahaan asuransi. Mereka nunda-nunda, terus mereka bilang nggak bisa di-cover, dan kalau misalnya kalian mau membawa ini ke jalur hukum, ya silakan, kami akan mendefend atau melindungi diri kami sendiri. Tapi di peluru yang ditulis oleh si pelaku, ini delay, deny,
Depots. Dimana dipercayai maksudnya adalah kalau misalnya kalian United Healthcare nggak mau membayar klaim asuransi nasabah, ya udah kalian harus dilengsarkan. Semacam sebuah pesan atau message untuk Brian dan juga perusahaannya. Kalau mereka berani untuk jahat kepada nasabah, mereka bakal dilengsarkan. Terus, apa hubungannya antara buku ini dan Luigi? Dipercayai Luigi pernah membaca buku ini yang lalu kemudian terinspirasi untuk melengsarkan perusahaan asuransi. Sebelum Luigi ditangkap oleh pihak kepolisian, ada banyak fenomena aneh yang terjadi di New York. Bisa dibilang aneh, bisa dibilang unik, atau bisa juga dibilang kayak gila ya generasi zaman sekarang. Jadi pihak kepolisian tuh kan nyuruh para publik untuk hati-hati dan benar-benar ngeliatin kalau ada yang tahu pria aneh menggunakan jaket dan juga pakai ransel. Ini yang ditekankan oleh polisi banget. Selalu lihat-lihat kalau di jalan ada ransel yang mirip dengan yang kami foto. Ransel ini penting. Ransel ini bisa jadi berisikan senjata yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi Brian. Ini adalah kata kuncinya. Dan suatu hari, ransel ini ditemukan terkapar di tengah-tengah Central Park, nggak jauh dari TKP. Bener-bener kayak dibiarin begitu aja di tengah kerumunan. Begitu pihak kepolisian mendatangi ransel ini, mereka buka dan mereka keluarkan barang pertama, yaitu jaket Tommy Hilfiger. Wah, ini adalah jaket yang dipakai oleh pelakunya. Next, mereka keluarkan barang kedua, kertas, uang, monopoli. Iya. Di dalam tas ini isinya cuma 2, jaket dan juga duit monopoli segepok-gepok. Yang membuat publik bertanya-tanya, apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba ada uang monopoli? United Healthcare ternyata diam-diam sedang diselidiki oleh departemen khusus di Amerika yang menduga adanya usaha memonopoli. Seperti yang aku bilang, United Healthcare menduduki peringkat 4 perusahaan paling untung di Amerika, ke-6 di dunia. Kok bisa? Karena mereka hampir memonopoli semua fasilitas dokter, petugas kesehatan, farmasi yang ada di Amerika. Hampir semua perusahaan, termasuk perusahaan swasta dan juga Obamacare, itu semuanya menggunakan United Healthcare. Meskipun reputasi United dari dulu emang udah jelek, tapi sebagai kaum-kaum menengah nih, para pekerja, ibaratnya kita masuk ke perusahaan, kita nggak bisa milih perusahaan itu kerjasamanya sama siapa untuk ngasih asuransi kesehatan. Kalau di kita itu sebasic-basicnya asuransi BPJS. Kalau di Amerika ya most of the time hampir selalu mereka semua pakai United. Bagi para perusahaan ini mungkin karena United ngasih premi ke mereka dengan harga yang lebih murah daripada yang lain. Jadi ya mereka pastinya pergi ke tempat yang paling murah ya kan. Sedangkan para pegawai ya mau nggak mau ngikut. Gak bisa dipungkirin juga bahwa United ini grup yang sangat besar. Seperti yang aku bilang, hampir semua fasilitas mereka punya. Rumah sakit, dokter, katanya 1 dari 10 dokter yang ada di Amerika itu salah satunya di bawah naungan United. Kalau misalnya kita nih jadi nasabah mereka, kita pergi ke rumah sakit yang bukan bagian dari asuransi mereka, kita bakal disuruh untuk pindah. Kalau enggak, ya enggak bisa dilakukan penanganan. Butuh ambulans, ya bayar sendiri. Sampai kita masuk ke ranah mereka, baru mereka cover. Di tahun 2022, United Health mengakuisisi Change. Ini adalah sistem atau IT-nya yang mengurus-urus pembayaran tentang asuransi. Dan menurut pihak berwenang, ini tuh sebenarnya sesuatu yang sangat riskan. Karena kalau mereka mengakuisisi Change, itu berarti mereka juga bisa melihat semua pembayaran dari asuransi-asuransi lain. Di mana mereka bisa mengkomparasi harga dari pesaing dengan harga mereka. Ibaratnya sekecil 50.000, kalau kita pikir-pikir sebagai nasabah, kita juga pasti pengennya lebih murah dong, karena kita bayarnya per bulan, ya kan? Dan yang lebih parahnya lagi, di tahun 2024, yang juga membuat penyelidikan akhirnya dilakukan, ini gara-gara United ingin mengakuisisi Amedisys, yaitu sebuah perusahaan hospice, yaitu perawatan untuk para pasien yang memang sudah tidak bisa lagi dirawat di rumah sakit alias sudah sakit kritis. Jadi para pasien yang emang dokter udah angkat tangan semua, kan itu harus dikembalikan ke rumahnya masing-masing kan, tapi tetap juga harus dirawat supaya bisa bertahan lebih lama. Intinya pasti kita sesakit apapun orang yang kita kenal atau diri kita sendiri, pasti kita tetap berusaha untuk berjuang. Dan Amedisys ini benar-benar khusus hospice, di mana mereka menyediakan layanan kesehatan rumah
dan perawatan hospice. Kalau misalnya United mengakuisisi Amedisys, ini udah bisa dibilang monopoli banget. Mereka udah punya semuanya, bikin aja ekosistem sendiri, ya kan? Makanya Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjalankan penyelidikan antitrust, dan sebelum Brian ditembak, gak ada yang tahu kecuali para pemimpin di perusahaan. Masalahnya adalah gak cuman memonopoli, tapi para petinggi di seluruh perusahaan besar ini dicurigai ada perdagangan saham atau perdagangan orang dalam. Contohnya, waktu Brian tahu Departemen Kehakiman Amerika Serikat lagi melakukan penyelidikan terhadap perusahaannya, dia langsung melepaskan sahamnya sebanyak sekitar $800.000 yang jujur aja kalau dibandingkan dengan gaji Brian yang setahunnya hampir mencapai $10 juta, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi ini tuh duit yang besar banget, apalagi untuk kita-kita. Yang berarti Brian tahu bakal ada penurunan harga saham drastis saat pemerintah mengumumkan ke publik bahwa mereka sedang meneliti atau melakukan penyelidikan. Karena ini perusahaan besar, udah pasti bakal diumumin ke publik, kan udah IPO. Tapi tetap aja yang tahu duluan itu langsung bergerak. Nggak adil juga untuk para investor lain yang baru tahu setelah diumumin. Sanksi-sanksi hukumnya adalah dipenjara, didenda dalam jumlah yang besar, dan juga larangan untuk stop bekerja di industri keuangan. Dan sekarang setelah semuanya terkuak, publik jadinya tahu, wah, berarti selama ini keuntungan kalian besar banget ya, gara-gara apa? Gara-gara perusahaan ini emang nggak mau membayar seluruh uang nasabah yang harusnya diklaim. Satu persatu cerita, kayak cerita Mawar, Melati, Tulip, berkeluaran di mana-mana. Mungkin ada yang bohong, tapi kalau udah menyangkut kematian orang terdekat kita, untuk bohong, itu rasanya nggak mungkin nggak sih? Ini berdasarkan data ya, 80% orang publik di Amerika itu sangat-sangat mendukung Luigi. Mereka membela Luigi, ibaratnya kayak pahlawan, sisanya netral dan tentu aja mengecam tindakan mengambil nyawa orang lain, yang tentu aja salah. Lalu, apakah Luigi Mangione adalah salah satu korbannya? Enggak, Luigi enggak ada hubungan apapun dengan United Healthcare. Tapi Luigi punya penyakit. Luigi Nicholas Mangione lahir pada tanggal 6 Mei 1998 di Maryland, Amerika Serikat. Berasal dari keluarga keturunan Italia Amerika, Luigi bukan orang sembarangan. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya dan terpandang. Bahkan di Baltimore, tempat di mana keluarganya tinggal, hampir semua orang tahu dengan keluarganya, keluarga Mangione, karena mereka ini berasal dari keluarga pebisnis. Ayah Luigi adalah pemilik Lorien Health Services, sebuah perusahaan layanan perawatan lansia. Ibunya, Kathleen Zanino Mangione, mengelola perusahaan perjalanan butik. Kakeknya, Nicholas Mangione Senior, adalah pengembang real estate terkemuka dan pendiri Lorien Health Services. Dan sepupunya, Nino Mangione, adalah politisi Partai Republik yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Maryland. Jadi, keluarganya ini nggak cuma punya layanan kesehatan, tapi juga punya beberapa perumahan, bangunan-bangunan besar, dan juga bisnis-bisnis lainnya. Luigi sendiri bukan pria yang gak jelas. Dia lulusan dari University of Pennsylvania atau kita biasa kenal dengan UPenn, salah satu Ivy League di bidang komputer dan matematika yang lulus pada tahun 2020. Dia juga sempat bekerja sebagai data engineer di TrueCar, sebuah perusahaan penjualan mobil yang berbasis di Santa Monica, California. Sebenarnya sampai detik ini kita nggak tahu apa hubungan Luigi dengan United Healthcare. Dia bukan nasabah, dia juga ibaratnya kalau mau berobat ya bisa bayar sendiri karena kaya raya. Tapi misteri ini mungkin bisa kita satukan menjadi puzzle yang lebih lengkap. Waktu Luigi ditangkap oleh polisi di dalam McD, polisi bilang mereka menemukan senjata yang merupakan hasil dari printer 3D. Mungkin di tempat kita di Indonesia belum banyak, tapi memang udah ada teknologi di mana kita bisa ngeprint sesuatu itu kayak semacam pakai, aku lupa lagi apa namanya, itu kayak lilin. Terus kita tinggal masukin ke dalam aplikasi 3D, kita print, itu bener-bener dia bakal jadi. Waktu aku masih kuliah tahun 2016, karena aku di jurusan desain, jadi kita juga punya di workshop itu ada printer 3D. Tapi dulu kita ngeprintnya itu lebih ke yang kecil-kecil. Aku kaget, sekarang kita bener-bener bisa di Amerika itu ngeprint pistol yang berfungsi, bahkan bisa mengambil nyawa orang lain. Bahkan peredam suaranya juga katanya hasil ngeprint
Jadi senjata ini nggak punya nomor seri, dan polisi juga nemuin ada banyak banget identitas palsu yang dipakai salah satunya oleh Luigi untuk nginep di sebuah hotel atau hostel, dan sebuah manifesto yang berisi kritik terhadap perusahaan asuransi kesehatan. Nah, nggak ada satupun yang nge-publish manifesto ini secara full. Enggak ada. Bener-bener dirahasiakan oleh polisi. Tapi polisi ngasih beberapa kalimat yang ditulis oleh Luigi ke publik dan juga media. Yang menurut banyak orang ini tuh nggak adil. Kalau misalnya kalian mau ngasih informasi, jangan setengah-setengah. Sampai detik ini kita nggak tahu apa yang ada di dalam tulisan itu secara full. Tapi yang jelas menurut polisi ini adalah sebuah kecaman, kritik, dan kebencian. Polisi juga bilang, tahu nggak, Luigi suka main game yang berhubungan dengan menghabisi nyawa orang lain. Dia ini assassin. Dan kalian tahu itu game apa? Among Us. Sumpah ya, kadang-kadang isi lop ini tuh kenapa sih suka aneh-aneh? Selain itu, polisi sebenarnya nggak ada bukti sama sekali kenapa mereka menangkap Luigi kecuali laporan dari si petugas McD akan kemiripan wajahnya. Dan juga tentu aja senjata yang dibawa oleh Luigi. Tapi masih bingung gak sih? Kenapa Luigi harus sampai nembak orang? Mungkin ada hubungannya dengan Luigi yang sakit. Luigi menderita syaraf kejepit di bagian tulang belakang. Jujur, aku nggak pernah tahu bahwa sakit syaraf kejepit tulang belakang bisa benar-benar sefatal dan semenyakitkan itu sampai aku ngeriset kasus ini. Yang kita ketahui dari tahun 2022, Luigi memang sudah punya kelainan syaraf ini. Dan kadang-kadang kalau lagi kumat sakit banget, itu susah untuk bahkan berdiri pun gak bisa. Kayak mati rasa di salah satu bagian kakinya yang di tempat syarafnya kejepit. Semua orang di sekitar Luigi bercerita separah apa sakit yang dialami oleh Luigi. Waktu awal kuliah, nilai-nilai Luigi itu selalu bagus. Kayak salah satu yang paling pinter. Dan dia kuliahnya di universitas yang gila banget ya. Salah satu universitas yang paling bergengsi di dunia. Sebagai siswa yang sangat pintar di kampus yang sangat terkemuka, udah pasti gak bisa diragukan lagi bahwa Luigi emang pintar. Tapi ada saat dimana tiba-tiba nilai-nilai Luigi itu mulai jelek. Luigi sempat merahasiakan dari teman-temannya bahwa dia punya penyakit syaraf tulang belakang, tapi setelah nilai-nilainya merosot gara-gara dia ngerasa sakit banget sampai nggak bisa lagi belajar, Luigi tuh curhat di Reddit seberapa sulitnya untuk belajar saat dia lagi kumat. Dia bisa ngabisin waktu 2 minggu untuk mempelajari sesuatu, itu nggak bakal masuk ke otak. Bahkan penglihatan Luigi juga sudah mulai terpengaruh dari akibat rasa sakit yang luar biasa ini. Kadang-kadang kayak otaknya tuh nggak bekerja. Ini wallahu a'lam, mudah-mudahan kita nggak bakal pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa kayak gini. Karena aku ngebayangin aja nggak sanggup. Jadi Luigi bilang saking sakitnya, itu kadang dia tuh kalau ngeliat itu ada snow vision. Jadi burem, kayak ada titik-titik di seluruh penglihatan kita saking sakitnya. Dan aku kira kalau kayak kita sakit gitu kan, baring itu ya bakal agak sedikit enakan, atau minum paracetamol itu langsung anti nyeri. Tapi ternyata sakit syaraf kejepit itu beda. Bisa sampai kaki kita berasa lumpuh, kita mau tidur pun gak bisa. Bahkan ada yang bilang nih, kalau dari kata-kata netizen, itu keluarga mereka yang mengalami syaraf kejepit di bagian tulang belakang, mereka tuh kepribadiannya berubah total. Kayak jadi orang yang bahkan gak pernah mereka kenal lagi. Pemarah, pelupa, gak ada gairah hidup. Dan Luigi sendiri juga bilang dia sempat kepikiran pengen drop out, Amira. Dia mau drop out dari kuliahnya saking susahnya untuk belajar. Tapi untungnya Luigi nggak drop out. Dia akhirnya mikir ya udahlah, aku yang penting lulus aja. Kayak nggak usah nilainya bagus, yang penting lulus aja. Dan akhirnya dia ngasih tahu teman-temannya bahwa dia punya penyakit ini. Dan yang mungkin agak sedikit memalukan bagi Luigi itu karena gara-gara dia kejepit tulang belakang, dia nggak bisa melakukan hubungan intim dengan siapapun. Dan kayaknya dia juga gak punya pacar. Mungkin jadi salah satu alasan kenapa dia gak punya kisah percintaan dan kita sama sekali gak tahu juga detailnya kayak gimana. Nah mungkin nih bagi orang-orang yang gak terlalu aktif, kejepit syaraf atau penyakit tulang belakang tuh bisa kita atasi dengan cara gak usah banyak gerak. Aktivitasnya yang biasa-biasa aja. Tapi Luigi dari dia kecil anaknya adventurous banget. Dia tuh nggak bisa kalau nggak gerak. Dikit-dikit daki gunung, dikit-dikit trekking, dikit-dikit olahraga yang berat-berat. Sering tuh Luigi diingetin sama orang-orang, kamu kalau udah sakit jangan aneh-aneh, ya kan? Tapi bagi Luigi
Apa artinya hidup kalau aku nggak bisa nikmatin hidup? Ini hobi aku, ini yang bikin aku tuh semangat. Ya kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya hidup aku flat banget. Aku nggak ngerasa bahagia. Sekitar tahun 2023, Luigi tinggal di Hawaii. Dia tinggal di sebuah tempat kayak semacam hostel yang memang hampir semua orang di situ itu komunitas anak-anak berpetualang atau anak-anak nomad gitu-gitulah ya. Dan untuk bisa tinggal di apartemen atau hostel itu, pemiliknya emang ngewawancarain para tenan satu persatu untuk memastikan tenan-tenan ini cocok, gak bakal ada berantem-berantemnya. Nah, waktu pemiliknya ngewawancarain Luigi cerita dia pengen operasi tulang belakang biar dia bisa aktif lagi. Dan ini ya, waktu orang-orang tahu Luigi ditangkap dan melakukan penembakan, nggak ada satu orang pun yang percaya. Si pemilik bangunan, teman-teman tempat dia dulu tinggal bareng, mereka tuh langsung cerita kebaikan Luigi. Ada satu orang yang bilang, tahu nggak sih, aku tuh pernah kehabisan es krim. Terus aku tuh iseng aja waktu ketemu Luigi bilang, aduh, es krim aku habis nih. Ya kayak ngobrol biasa aja ke orang-orang ya, nggak ada niatan apapun. Terus tiba-tiba Luigi datang bawa es krim yang dia ikat kayak pakai pita. Terus kayak, ini buat kamu. Padahal mereka nggak punya hubungan apapun. Sampai terharu banget. Jujur ini baru pertama kali banget aku bawain cerita di mana pelakunya waktu udah ketangkep itu nggak ada yang ngomongin dia jelek sama sekali. Biasanya nih kan kalau misalnya ada orang habis ketangkep tuh pasti semua orang kayak, dia tuh emang aneh, dari dulu aku udah tahu dia aneh. Oh, dia tuh emang dulu pernah ngomong gini gitu. Pasti semuanya tuh udah langsung kayak tahu kan omongannya jelek-jelek semua. Nah, ini tuh nggak ada. Anehnya semua orang kayak, wah, gue nggak nyangka. Emang iya ya dia kayak gitu. Dan ternyata nih, Luigi setelah dia bilang ke pemilik bangunannya bahwa dia mau operasi di tahun 2023, Luigi ngilang. Si pemilik itu sempat nanya, Luigi kamu gimana? Operasinya sukses atau enggak? Luigi nggak pernah bales. Dan semenjak itu dia benar-benar hilang, nggak ada yang tahu. Selama berbulan-bulan emang nggak ada kabar. Tapi sebulan sebelum penembakan terjadi, ternyata keluarganya udah ngelaporin Luigi sebagai orang hilang ke pihak kepolisian. Teman-temannya udah berusaha untuk menghubungi Luigi berkali-kali sampai di tag di Twitter, kayak nanya, Luigi kamu gimana? Kita tuh takut kamu kenapa-kenapa. Kamu baik-baik aja kah? Kamu kan janji kamu mau datang ke nikahan aku. Ini aku harus confirm nih, kamu beneran datang apa enggak? Jadi beneran gak ada yang tahu Luigi itu ada di mana. Dan katanya tuh Luigi bahkan sempat ke Jepang waktu dia hilang. Tapi kita benar-benar nggak tahu juga kan, karena kata polisi menemukan banyak identitas palsu. Jadi ada banyak banget yang menduga dari hasil setelah dia operasi tulang belakang, operasi saraf kejepit ini, Luigi jadi beda banget orangnya. Tapi ini aku juga kayak baru tahu ya bisa sampai wow itu. Dari hasil scan yang dikasih lihat orang-orang gimana proses operasi terjadi, itu katanya benar-benar dipasang kayak baut dan itu sakit. Dan meskipun udah selesai, bahkan ada beberapa gerakan yang nggak bisa dilakuin. Kayak gitulah ya, namanya juga nggak bakal bisa sebagus saat Tuhan memberikan kita pertama kali ya. Di beberapa postingan Reddit, itu banyak juga orang yang ngeluh tentang kejepit syaraf tulang belakang. Dan Luigi berkali-kali bilang ke orang-orang kayak, sabar-sabar ya, kita tuh emang susah, kayak kita tuh harus bertahan, kita harus mencari cara supaya kita bisa menikmati hidup lagi, jangan berhenti berusaha. Terus ada yang bilang kan, ini katanya dokter gak ada yang mau ngoperasi aku nih, padahal aku udah kesakitan banget. Terus Luigi itu bales kayak, kalau kamu udah ngerasa sakit banget, kamu harus bilang sih ke dokter kalau kamu tuh sampai nggak bisa kerja. Kita tuh hidup di dunia kapitalis. Kamu kalau mau ngomong kamu nggak bisa tidur, kamu nggak bisa menjalani hidup kamu kayak dulu lagi, itu dokter nggak bakal peduli. Tapi kalau kamu bilang sampai kamu nggak bisa kerja, itu pasti mereka at least salah satu dari yang kamu datengin bakal akhirnya mau untuk kamu untuk ngoperasi kamu. Jadi ini tuh kayak refleksi dari si Luigi sendiri yang kayaknya juga mungkin berkali-kali dibilangin orang atau dokter ahli nggak usah operasi, tapi dia emang saking aktifnya itu tetap mau operasi. Dan satu hal lagi juga ya, kan kalau kita tuh nulis di Reddit tuh kan pakai nama anonimus ya, kita nggak ada yang tahu nama asli kita siapa. Nah, ini tuh juga menurut orang-orang mencerminkan jiwa kita yang sebenarnya. Ini aku takut jadi nyinggung orang lain, tapi banyak yang bilang kayak, oh, perilaku kamu itu apa yang kamu lakuin di second account kamu. Berhubung aku nggak punya second account, aja udah keteteran nih antara Instagram publik dengan Instagram private. Ibaratnya kita tuh bakal jadi diri kita sendiri kalau kita itu tahu nggak ada yang
mengawasi. Jadi di Reddit itu nggak ada yang tahu nama samaran itu adalah Luigi. Bahkan sampai detik ini pun kita nggak tahu itu benar-benar punya Luigi atau bukan. Ini kayaknya aku tadi lupa ngasih tahu di awal ya. Ibaratnya kayak akun Fufu Fafa lah. Aduh politik. Jadi ibaratnya kayak ya sebenarnya kita nggak tahu juga secara resmi. Luigi nggak pernah bilang itu akun aku. Tapi kan netizen ini kan pinter ya. Udah dicocokin antara pendidikan, penyakit, riwayat keluarga, umur, semuanya itu fix sama banget dengan cerita hidupnya Luigi. Jadi hampir bisa dikonfirmasi banget itu pasti Luigi. Dari buku-buku yang dia baca, buku-buku yang dia komentarin di Reddit, ya intinya tuh kayak udahlah ini nggak mungkin bukan Luigi. Tapi ya masih ada kemungkinan bukan. Cuman ya ngerti lah maksud aku apa ya. Amira jangan berbelit-belit, maaf. Di Reddit, Luigi baik banget, peduli banget dengan orang lain. Kalau misalnya kalian butuh saran atau mau chat, ya udah DM aja. Jadi orang-orang tuh kayak, kalian yakin gak sih Luigi emang yang ngelakuin penembakan? Tapi balik lagi, yang tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bahkan kita sendiri juga gak tahu kita tuh siapa. Aku juga sempat mention ini kayaknya di podcast bareng RRI kemarin. Kadang-kadang kita tuh tahu kita tuh orang yang gak suka A. Tapi saat kondisi itu menyerempet dan menghimpit, bisa jadi kita melakukan A. Karena udah kepepet situasi. Jadi honestly, aku ngerasa ya mungkin salah satu yang membuat kita semua tuh tertarik untuk tahu kisah-kisah true crime karena kita bisa ngelihat seberapa gila manusia bisa berubah saat mereka udah kepepet atau terpengaruh hal-hal yang buruk, ya nggak sih? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita juga jadi salah satu orang yang melakukan kegilaan karena kepepet apapun itu ya. Ya bisa jadi kemungkinan karena Luigi sudah mengalami kesakitan yang luar biasa, entah selama sebulan itu dia ngilang, kita nggak tahu dia ngapain aja juga. Apakah emang dia bersinggungan langsung dengan orang-orang yang mengurusi asuransi dan dia kayak menyadari bahwa ada banyak banget nasabah asuransi yang nggak bisa ngeklaim, betapa jahatnya asuransi kesehatan yang ada di Amerika, sistemnya jelek, dan ini pada akhirnya membuat Luigi pengen menjadi semacam pahlawan karena Luigi sendiri merasa sudah capek dengan hidupnya. So, ada kemungkinan besar Luigi sebenarnya berusaha untuk mengambil nyawanya sendiri setelah dia menghabisi Brian. Jadi karena kita nggak tahu apakah operasinya berjalan lancar atau enggak dan Luigi berubah, ada kemungkinan operasinya nggak berjalan dengan baik dan membuat Luigi somehow selama sebulan bisa jadi kayak berpikir apakah dia mau melanjutkan hidupnya atau enggak, dan sebelum dia meninggal apa yang mau dia tinggalkan, kontribusi apa yang pengen dia kasih ke orang-orang yang menderita kayak dia. Jadi kayak semacam, tau nggak sih, berusaha untuk melakukan sesuatu sebelum menghabisi dirinya sendiri. Akibat kematian Brian Thompson, nggak bisa dipungkiri banyak banget si executive atau para orang-orang yang di jabatan C-level, CEO, CFO, COO, itu langsung nge-hire bodyguard. Mereka memperketat security karena mereka takut publik akan melakukan hal yang sama kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Kita kalau misalnya bukan benci sih, kita kalau nggak setuju dengan artis, selebriti, aktor, kita pasti bisa langsung kayak ngeboikot hasil kerja mereka ya kan. Kita bisa kayak ngekritik mereka habis-habisan. Ibaratnya aja misalnya Taylor Swift, dia bikin lagu-lagu tentang mantannya, itu ada aja yang nyinyir, ya nih dasar bikin lagu tentang mantan, jualan kisah sedih, atau itu kalau mantan kamu kayak gitu semua pasti kamu yang salah gitu kan. Kita bisa secara terang-terangan kayak menghukum mereka. Tapi kalau misalnya perusahaan, siapa yang bisa ngehukum? Aku ibaratnya nggak suka sama United Healthcare, aku bisa apa? Mau berhenti juga ya kalau perusahaan aku pakainya United Healthcare, aku bisa apa? Aku butuh asuransi dong. Dan apa aku ngechat pribadi kayak CEO-nya, aku nggak suka sama kamu, tapi juga ya apa efeknya gitu kan? Ya perusahaannya bakal terus jalan aja. Kita manusia-manusia kecil yang nggak ada apa-apanya ya. Mau ngomong apa kalau misalnya udah berhadapan dengan perusahaan besar yang dekengnya ya milioner, orang-orang hebat ya kan? Jadi ini yang ditakutkan oleh para polisi sekarang. Polisi tuh alasan kenapa dia marah banget itu kayaknya karena mereka takut dan mereka semacam di pressure oleh orang-orang petinggi. Karena para petinggi ini takut hal yang sama akan terjadi juga ke mereka. Ibaratnya nih kemarin McD ngedukung Israel ya, siapa tahu kan tiba-tiba ada orang yang nekat gitu langsung ngelakuin hal yang sama ke petinggi McD. Terus kalau misalnya ada yang nggak suka sama Walmart, tiba-tiba Walmart juga kayak gitu ya. Apalagi karena publik mendukung, ya gak sih? Serem sebenarnya emang. Tapi ya ini juga bisa jadi
kalau mau dicari hal yang bagusnya, perusahaan jadi takut untuk semena-mena dengan kita yang sebenarnya harusnya diperlakukan dengan baik. Anyway, sebelum aku makin merapat kemana-mana, polisi banyak mempublikasi foto-foto yang cukup memalukan. Contohnya, waktu Luigi pipis di celana. Fotonya tuh Luigi ngangkat kepala kayak angkuh, tapi dia pipis di celana. Dipublish tuh di mana-mana di media, dipermalukan ya. Siapa sih yang nggak ngerasa malu ya di foto dalam keadaan lagi ngompol? Tapi banyak banget orang-orang, para pasien dan para penderita penyakit tulang belakang, apalagi yang udah dioperasi, bilang kalau secara kamu udah kejepit, kalau tulang belakang nih udah kena, kamu tuh bahkan nggak bisa lagi nahan pipis. Begitu ada rasa pengen pipis, itu harus cepet-cepet lari ke kamar mandi untuk pipis. Nah, mereka yakin banget Luigi juga mengalami hal yang sama. Dia pipis bukan karena dia takut, tapi karena emang itu kondisi kesehatannya. Pasti Luigi tuh nggak dibolehin ke kamar mandi, dan ya udah dia pipis ngompol. Dan itu dijadiin polisi sebagai kayak bahan untuk humiliating, menjelek-jelekan, merendahkan dia. Udah bukan sebuah rahasia lagi ya, kalau polisi udah nggak suka sama kita ya pasti kita bakal disulitin semua-semuanya. Polisi bilang di tempat Luigi ditahan, di penjara yang by the way tempatnya sama dengan Didi PDD, polisi bilang di tempat Luigi itu ada TV, jadi Luigi bisa nonton. Salah satu stasiun berita itu lucu banget, mereka ngadain semacam interview kepada para tahanan penjara. Interviewnya lucu, jadi di TV itu ditayangin secara publik kan. Pembawa acara di studio, news anchor di studio nanya, misalnya nih, aku nanya ke kalian udah makan atau belum? Gitu kan. Nah, langsung tayang kan di TV yang kalian tonton. Dari luar rumah kalian, alias dari luar penjara, itu ada jurnalis yang nunggu untuk dengar jawaban. Jadi kalian tinggal teriak aja dari jendela rumah kalian, belum makan. Nah, nanti aku sampein, oh mereka belum makan. Dan itu kerekam, dipublikasikan di TV. News anchor-nya nanya ke para orang-orang ada di sel tahanan, orang-orang yang ada di penjara. Bener gak sih di dalam tempat Luigi tinggal itu ada TV-nya? Luigi boleh nonton TV, makanannya layak. Langsung tuh dari luar jendela penjara, semua tahanan teriak, bohong, enggak. Kalian harus lihat sih videonya. Can I ask you a favor? Can I just ask the guys if they can hear me right now to answer yes or no very loud? Does Luigi have television in his single cell? No. Unreal. They said no, right? Menurut aku ini unik dan lucu banget. Jadi udah ketahuan ya, polisi itu bohong. Entah polisi yang bohong atau seluruh tahanan penjara-penjara bohong. Silahkan kalian menjudge sendiri. Luigi diwakilkan oleh, kalau nggak salah itu ada 2 pengacara hebat yang terkenal banget. Jadi kita ini karena money lawan money ya, meskipun aku yakin juga money-nya perusahaan lebih besar sih daripada keluarganya Luigi, tapi at least karena dukungan para publik, kita lihat aja nih, kalau dari sisi Luigi sendiri, para pengacaranya sangat optimis dan yakin polisi nggak punya bukti sama sekali bahwa Luigi adalah pelakunya. Dan ingat kan waktu Luigi buron, itu seluruh orang di New York pada beli ransel dan jaket yang persis sama kayak si tersangka. Mereka jalan untuk mengelabui polisi. Mereka bahkan bikin kontes mirip-miripan. Ini kemarin juga di Jakarta ada yang bikin kontes mirip-miripan dengan Nicholas Saputra kalau nggak salah. Kemarin mereka bikin kontes siapa yang mirip sama pelaku penembakan. Jadi agak mengingatkan aku sendiri ke Death Note. Nonton Death Note, baca Death Note nggak sih? Aku yakin ada lah ya. Waktu Kira terkenal, itu kalau nggak salah banyak juga yang jadi pura-pura jadi Kira. Karena aku udah lama banget nonton live actionnya, aku lupa, tapi kayaknya semacam hal itulah. Kayak Joker, yes. Tapi kan kalau Joker fiksi, ini bener-bener nyata. Dan itulah kisah tentang Luigi Mangione dan kenapa dia sangat terkenal dan kenapa kasus ini benar-benar mencampur adukan opini publik dan juga membuat polisi sangat terpressure. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf banget kalau tadi aku stop karena hidung aku tiba-tiba kayak buntu, aku nggak bisa napas. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk take care, stay safe and stay alive. Love you guys so much. Bye-bye.